Katakan kita berada di tempat yang terindah untuk memuji dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, angkat jempol kita tinggi-tinggi. Haleluya. Siap Bapak Ibu? Amin. Oh, betapa indahnya. Berikan sorak-sorai. Dan betapa eloknya. Suara Bapak Ibu sendiri katakan. Bila amin. Satuan. Berikan tepuk tangan. Pemusik. Haleluya. Jempolnya Bapak Ibu. Jempolnya. Asik. Ayo Bapak Ibu. Semua katakan. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Say, oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Angkat tangan kita. Bauran di kepala yang ketakutan cumanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah akan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Say, oh betapa indahnya. Amin. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam Bapak Ibu nyanyi. Oh betapa indahnya. Jempolnya Bapak Ibu. Dan betapa eloknya. Yes. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Keurapan. Yang kejangkut dan juanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Amin. Agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Tunggu sebentar. Bapak Ibu, saya melihat dari Yuk, Pak Asyong silakan.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang layak kami puji dan kami sembah, Allah yang baik, Allah yang setia, dan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang sudah kami terima, dan kami nikmati di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami bisa berkumpul kembali dalam ibadah ini. Kami mau bersama-sama belajar tentang kebaikan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar apa yang kami pelajari hari ini dapat tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, pagi-pagi sudah dikasih lagu yang semangat ya. Lagu betapa indahnya. Jadi kita boleh jiwa boleh bergairah. Oke, puji Tuhan. Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan tentang relasi. Ini minggu terakhir pelajaran tentang relasi ya. Oke, puji Tuhan. Saya akan share dulu bahannya. Ya, puji Tuhan. Pagi ini itu bicara temanya itu hasil ya, hasil dari relasi dengan Tuhan dan hasil relasi dengan manusia. Apa yang harus terjadi di dalam diri kita kalau kita punya relasi dengan Tuhan dan apa akibatnya kalau kita punya relasi dengan sesama manusia. Ya. Hukum yang terutama di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Nah, ini ada tanda garis, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya akan menekankan kalau seseorang mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu itu hukum yang pertama, lalu masuk ke hukum yang kedua, seringkali orang masih punya pola pikir yang salah, yaitu mengasihi Tuhan lebih tinggi daripada mengasihi sesama. Jadi kalau mengasihi sesama itu kelasnya lebih rendah dibanding mengasihi Tuhan. Nah, kita akan belajar apakah seperti itu. Nah, kalau kita lihat di ayat Matius 24 ayat 34 sampai 40 dikatakan yang sama dengan itu. Artinya hukum yang kedua itu nilainya sama dengan hukum yang ke-1. Jadi antara hukum yang ke-1 dan hukum yang kedua itu setara, sederajat, punya nilai yang sama. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Jadi artinya apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu menjadi seperti dua mata uang yang tidak bisa terpisah. Seperti hukum yang kita tidak bisa pilih, yang satu ini lebih baik, yang satu lebih rendah. Dua-duanya menjadi satu kolaborasi yang saling berjalan bersama seperti itu. Oke, kita akan lihat. Nah, ini ada bahasa yang mungkin Bapak Ibu sedikit bisa nggak nangkep nih, mistitisme. Tapi saya akan ganti nanti dengan kata kegiatan rohani. Hati-hati jebakan di dalam kegiatan kita mengasihi Allah itu dengan cara melakukan kegiatan rohani. Ya. Nah, kegiatan rohani ini kalau menurut Profesor Bernard, mistitisme atau kegiatan rohani adalah sebuah pengalaman seseorang dalam berelasi di dalam hadirat Tuhan, yaitu berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, seperti barusan kita menyanyi, menyembah Tuhan. Itu adalah tindakan kegiatan rohani yang baik untuk kita lakukan agar kita lebih mengenal Tuhan. Nah, tapi ada beberapa
kadang-kadang di manusia ini seringkali terjadi selalu penyimpangan ya. Hal yang baik itu selalu aja ada penyimpangan seperti itu. Nah, hati-hati kegiatan rohani ini, ada orang yang melakukan kegiatan rohani seolah-olah saya mengasihi Tuhan ya. Sehingga dia melakukan kegiatan-kegiatan rohani seperti doa puasa, terus kalau doa dia pergi ke gua-gua, menyendiri melakukan doa yang cukup lama gitu. Tapi punya tujuan yang salah. Tujuannya adalah membangun eksklusivitas, kespesialan yang membuat dirinya itu eksistensi, menjadi seolah-olah ya saya jadi lebih rohani karena saya lebih dekat dengan Tuhan, saya lebih spesial karena saya punya doa yang begitu panjang, saya baca firman tiap hari, saya berpuasa setiap Senin Kemis seperti itu. Nah, kegiatan itu nggak salah dan itu bagus dan itu perlu kita lakukan lanjut. Tapi ada beberapa orang ya, nggak ada di sini. Beberapa orang melakukan ini untuk apa? Untuk eksistensi dirinya supaya dia dilihat orang lebih rohani, lebih spesial sehingga orang bergantung sama dia. Kalau ada apa-apa, carinya dia. Itu yang bahaya. Sehingga mendorong orang lain untuk berpusat pada dirinya dan pemujaan kepada dirinya sendiri. Sehingga orang lain itu merasa perlu tahu bahwa saya ini orang yang mengasihi Tuhan dan punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Misalnya dengan bilang, saudara-saudara, apakah saudara baca Alkitab tiap hari? Apakah saudara suka berpuasa? Apakah saudara suka berdoa? Tolong angkat tangan. Nah itu tuh sebenarnya kalau secara kasat mata dia pengen menunjukkan bahwa dirinya itu sudah itu sehingga orang perlu tahu bahwa saya ini adalah orang yang cinta Tuhan. Nah ini yang harus hati-hati. Karena apa? Karena perbuatan itu bukan untuk diumbar, tetapi perbuatan-perbuatan yang baik itu untuk kita lakukan tujuannya supaya apa? Supaya kita semakin mengerti Tuhan seperti itu. Nah, kadang-kadang ada beberapa orang dengan melakukan hal-hal tertentu, akhirnya sepertinya dia punya kepekaan tersendiri sehingga suara Tuhan itu selalu menjadi andalan dia. Padahal mungkin firman Tuhan nggak berkata seperti itu. Mereka labrak aja firman Tuhan, substansi dari kebenaran firman Tuhan mereka labrak dan mereka selalu lebih percaya kepada apa yang didengar oleh suara hatinya seperti itu. Saya melihat ada banyak hal seperti itu. Wah, saya mendengar suara Tuhan, Tuhan tidak boleh begini. Saya mendengar suara Tuhan, saya harus begini, harus begitu gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lakukan secara baik, ya kita akan melakukan secara baik ya. Ini kadang-kadang ya, bukan artinya kita tidak boleh mendengar suara Tuhan, boleh, tapi perlu secara benar, secara baik. Nah, pengertian mengasihi Tuhan bagi para pendeta dan karyawan akan beda. Misalnya kalau biasanya kalau para pendeta bilang, saudara-saudara kita harus mengasihi Tuhan. Nah, bagi paradigma para pendeta itu biasanya mengasihi Tuhan itu yaitu melakukan kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan gereja, terus berdoa, karena mereka ada di lingkup situ. Tapi bagi karyawan akan berbeda. Mengasihi Tuhan itu tidak hanya di dalam pengertian, oh saya harus berdoa 6 jam, seperti mungkin karyawan, mungkin dia akan tetap berdoa, tapi mungkin porsi doanya beda, mungkin hanya 5 menit atau 10 menit, tapi setelah itu dia bekerja keras untuk keluarganya sehingga keluarganya tidak terlantar, sehingga keluarganya boleh menjadi keluarga yang boleh katakan bisa hidup karena kita punya tanggung jawab moral terhadap titipan Tuhan seperti itu. Nah, jadi pengertian mengasihi Tuhan itu bagi orang A, orang B, bagi pendeta, bagi kita, bagi karyawan itu akan sangat berbeda. Oleh sebab itu kita perlu mencari hakikatnya. Arti mengasihi Tuhan itu seperti apa? Seperti itu ya. Nah, tindakan mengasihi Tuhan secara benar tidak berhenti dari hanya kegiatan rohani, tetapi perlu diwujudkan kepada mengasihi sesama. Mengasihi sesama bisa mengasihi keluarga, bisa mengasihi istri, bisa mengasihi lingkungan, bisa mengasihi pekerjaan di antara sesama pekerjaan, itu arti mengasihi sesama. Jadi tindakan kegiatan rohani ini menjadi tidak berarti di hadapan Tuhan jika tidak dilanjutkan pada hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesamamu manusia. Ya, jadi hati-hati kegiatan bahwa kalau saya bilang, oh saya mengasihi Tuhan, gimana kamu tahu mengasihi Tuhan? Oh saya berdoa 6 jam, saya berpuasa. Itu kegiatan rohani yang bagus, tapi bukan wujud daripada mengasihi Tuhan yang sesungguhnya. Ya, kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 15.
Jikalau kamu mengasihi Allah, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Yesus pernah di dalam Matius 23 ayat 27 sampai 28, ya, ayat itu berbicara tentang bagaimana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena apa? Karena mereka hanya melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas agama. Mereka melakukan cukup bagus. Kalau saya lihat nggak jelek sebenarnya orang Farisi, orang Saduki, itu mereka melaksanakan hukum-hukum Taurat itu dengan tepat, dengan baik gitu. Tapi kenapa waktu itu Tuhan mengecam mereka dengan kegiatan-kegiatan rohani? Karena apa? Karena mereka melakukan kegiatan-kegiatan rohani hanya dalam satu bentuk yang tadi hanya satu sisi. Ya, dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, jabatan yang cukup tinggi di dalam kepemimpinan Lewi. Kalau kita penatua diakan, majelis, seperti cukup bagus, dan itu bagus, orang punya posisi di situ. Karena kan tidak sembarang orang bisa masuk di situ. Dikatakan sebab itu turutilah dan lakukanlah segala yang mereka ajarkan kepadamu, karena mereka mengajarnya benar, mengajarnya tepat, dan mereka nggak salah terhadap hukum-hukum itu. Tetapi Yesus bilang, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Apa sih yang nggak boleh turuti? Karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya. Dan Tuhan pernah bilang bahwa, hai orang Farisi, engkau melabur seperti kuburan, katanya. Engkau melabur di luarnya bagus, di dalamnya tengkorak, busuk, seperti itu. Karena apa? Terjadi kemunafikan. Karena apa? Kegiatan rohani tidak dilanjutkan kepada hukum mengasihi sesama. Misalnya contoh gini Bapak Ibu, paling gampang di gereja, ya, kita di gereja. Kita bisa kan bilang, oh Tuhan, I love you, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan. Sementara perbuatan kita di luar ibadah, kita curang, kita membenci orang, kita tidak mengampuni. Maka saya katakan ketika kita bilang, Tuhan aku mengasihi kamu, itu adalah sebuah kemunafikan. Sebuah kegiatan-kegiatan rohani yang bagus, ya, kalau kita melakukan hukum yang kedua. Kalau kita lakukan hukum yang kedua, kita tidak membenci orang, tidak bersifat jahat, tidak bersifat curang, tidak menipu orang. Ketika kita bilang, Tuhan, aku mengasihi engkau, itu benar-benar menjadi satu sinergi apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini yang dimaksud oleh Tuhan, bahwa mengasihi Allah itu akan ada sesuatu yang berhubungan dengan mengasihi sesama. Nah, terus Tuhan Yesus pernah mengilustrasikan tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kalau lihat di gambar, ya, itu ceritanya ada orang Yeriho, atau pokoknya mengalami satu penderitaan, terus tiba-tiba ada orang, ada imam, lihat cuma lewat. Ada orang Lewi, lihat cuma lewat. Jadi pura-pura tidak tahu, wah saya nggak bisa lakukan, saya nggak bisa nolong nih, saya keburu-buru mau ibadah, atau saya buru-buru ada keperluan yang lebih penting, lebih rohani, lebih mengasihi Tuhan, sehingga dilewat semua apa yang dia lihat. Tapi ada orang Samaria yang boleh katakan mungkin rohaninya biasa-biasa saja, tetapi ketika dia melihat itu, dia menolong orang Yeriho yang mengalami penderitaan itu. Lalu Yesus bilang, kamu kan tahu hukum-hukumnya, hukum kasih Allah, Tuhan Allahmu, itu bicaranya pertama di situ. Lalu Yesus mengilustrasikan cerita ini. Lalu Yesus bilang, menurut kamu siapakah sesamamu? Orang Yahudi tertemplak di situ, seperti dicabok gitu ya, tablok dengan sebuah kebenaran bahwa mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi ketika lewat satu peristiwa ini, Yesus bilang, kamu tidak melakukan yang bagian yang kedua ini. Dan ini Tuhan pengen mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, tidak cukup dengan hanya kegiatan-kegiatan rohani, tetapi harus diwujudkan dengan satu kegiatan, yaitu hukum yang kedua, mengasihi sesama. Ada satu contoh pernah saya baca dalam sebuah cerita. Waktu itu ada kapal pesiar, ya, kapal pesiar. Tentunya kapal pesiar itu diisi dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya duit, terus kapalnya mewah seperti, dan untuk dinikmati dalam sebuah kehidupan dalam satu bentuk berekreasi seperti itu. Nah, di cerita itu dikatakan satu saat ada satu kapal sedang karam gitu, dan akhirnya karam ada badai yang cukup besar, dan ada sebuah kapal yang akhirnya dia memerlukan satu pertolongan. Karena apa? Karena ada badai itu dan kapal itu mulai tenggelam seperti itu. Dan akhirnya dia bilang Mayday, dia cari bantuan. Dan waktu diteliti
ternyata ada kapal pesiar yang di dekat itu, di daerah dekat itu, dan dibilang ke kapal pesiar tolong bantu. Nah, terus di situ ada apa namanya, ada komunikasi. Nah, waktu ada komunikasi seperti itu, ada beberapa orang, ayo kita tolong katanya. Terus ini ceritanya begitu. Terus udah gitu dia bilang gini, ada beberapa, oh enggak, saya enggak ada waktu, ini waktu ibadah, saya mau ibadah dulu. Waduh, akhirnya apa? Hanya ada beberapa orang yang berani menceburkan untuk bantu kapal-kapal memberikan kapal-kapal skoci, membantu orang-orang yang tadi yang memerlukan pertolongan tadi. Nah, orang-orang ini enggak, saya mau ibadah, saya enggak ada punya waktu. Nah, ini hanya sebuah ilustrasi. Kekristenan itu bukan kapal pesiar yang hanya sekedar menikmati ibadah, yang hanya menikmati kegiatan-kegiatan rohani di dalam hidup kita, tetapi kekristenan adalah sebuah kapal yang siap menolong, seperti itu. Nah, ini kalau orang yang mengasihi Tuhan tadi, kalau konsepnya salah, yaitu ya saya mau ibadah dulu, saya nggak ada waktu untuk menolong orang, seperti itu. Sangat memprihatinkan ya. Kalau orang bilang mengasihi Tuhan, bukan sesuatu yang tidak kita bisa lakukan di dalam hal yang sebenarnya Tuhan inginkan. Oke, kita lanjut ya. Jadi mengasihi Tuhan itu otomatis akan masuk kepada hukum yang kedua. Nah, waktu satu peristiwa terakhir, waktu Petrus dibilang, apakah engkau mengasihi aku? Dia jawab, kata Tuhan, ya aku mengasihimu Tuhan, kata Petrus. Tuhan bilang, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Teman-teman punya domba di masing-masing. Gembalakan domba-domba itu kalau engkau mengasihi Tuhan. Siapakah domba-dombamu? Apakah anak-anakmu? Apakah istrimu? Apakah mungkin rekan-rekan yang dilayani yang masih baru terima Yesus, itu harus digembalakan supaya mereka menjadi orang-orang yang berkualitas. Dan kalau ini pertanyaan ini kembali kepada Petrus, tapi ini juga pertanyaan kepada kita bersama. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, tentunya engkau tahu bahwa kami di sini mengasihi Tuhan. Kata Tuhan, gembalakanlah anak-anakmu. Gembalakanlah istrimu. Gembalakanlah apa yang engkau percaya di dalam jemaatmu. Kalau engkau mengasihi aku, lakukan. Karena mengasihi Tuhan tidak berbicara tentang ritual agama. Mengasihi Tuhan tidak berbicara hanya sekedar, hanya kegiatan rohani. Tetapi mengasihi Tuhan berbicara mewujudkan bahwa kita melakukan penggembalaan terhadap domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Oke. Nah, hasil dari yang kedua adalah hasil dari mengasihi sesama. Dikatakan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau seseorang mengasihi sesama, maka akan ada hasil di mana di sini besi menajamkan besi, artinya besi yang tumpul menjadi tajam. Pisau, kalau kita lihat seseorang membuat pisau yang tajam, itu besi dengan besi itu digesek-gesekan, digosok-gosok seperti itu, sehingga terjadi dengan gerinda, akhirnya membuat besi dengan besi kan, itu membuat satu pisau yang tajam. Nah, manusia itu juga akan menajamkan sesamanya. Kalau kita berelasi ya dengan baik, akan ada terjadi konflik yang kita pelajari, itu akan menajamkan sesamanya sehingga kita punya karakter. Kita akan menjadi orang yang punya karakter yang lebih baik ya. Itu tujuan dari kata Amsal 27 ayat 17. Bahwa ketika kita bergaul pasti ada konflik. Nggak apa-apa, no problem. Tinggal nanti dikomunikasikan secara baik. Itu akan membuat kita punya karakter yang lebih baik. Ya, oke lanjut. Nah, yang kedua, hasil daripada berelasi dengan sesama manusia itu adalah salah satu, ya bukan semua, salah satu kunci kesuksesan. Kenapa? Orang-orang yang sukses itu tidak bisa berjalan sendiri, apalagi zaman sekarang nggak bisa mereka sendiri. Perlu bantuan, dorongan daripada rekan-rekan yang lain. Perlu nasihat dari orang lain, perlu masukan dari orang yang lain yang lebih memahami seperti itu. Nah, kalau kita lihat ayatnya, walaupun ayatnya konteksnya tidak berbicara tentang kesuksesan relasi ya. Di dalam Filipi 2 ayat 1 itu bicara tentang bagaimana di dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan ya. Itu yang harus terjadi di dalam komunitas kekristenan. Supaya apa? Supaya rekan-rekan kita ini ketika dia berjalan di dalam satu perjalanan dalam komunitas itu, mereka mampu
mampu didorong untuk menjadi sukses. Ya. Oleh sebab itu ada hal-hal kita mulai respect satu dengan yang lain, mulai mendengarkan satu dengan yang lain, terus mengalami pengalaman bersama, apalagi ya kalau punya sesuatu yang bareng-bareng itu nikmat ya. Kesuksesan baik di pelayanan, baik di bisnis, baik di dalam komunitas, mengalami pengalaman bersama sehingga kita merasakan bahwa ini luar biasa komunitas. Saya bisa sukses karena ada di komunitas ini. Saya bisa mengerti Tuhan juga karena di komunitas ini. Saya bisa membangun bisnis saya karena ada di komunitas ini. Wow, luar biasa. Nah, di dalam komunitas ini tentunya harus ada timbal balik ya, tidak hanya sekedar menerima. Jadi memberikan masukan-masukan yang lebih baik, ada timbal balik. Jadi jangan sampai kita di dalam komunitas itu hanya menjadi orang yang menerima, tetapi juga boleh menjadi orang yang memberi. Itu lebih bagus. Ada take and give. Ya. Ketika orang sukses ya, makanya di dalam komunitas ketika ada orang yang sukses kita tidak jadi iri. Justru kita menjadi gembira ketika melihat orang lain berhasil, ketika melihat orang lain sukses. Ya. Oke. Wah, ini harus kebut nih, waktunya 10 menit lagi. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga adalah bisa mengembangkan potensi diri. Potensi diri ini dapat berkembang ketika kita punya relasi yang baik. Ya. Ibrani 10 ayat 24, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dalam pekerjaan baik. Nah, ketika saya masuk di dalam sebuah komunitas, terus terang aja saya banyak dibangun potensi diri. Misalnya masuk di dalam komunitas yang tentang keuangan. Saya terus terang saya banyak belajar tentang keuangan dan lewat pelajaran-pelajaran itu membuat saya bisa membangun bagaimana mengatur keuangan secara baik, bagaimana punya investasi yang baik. Kenapa? Karena punya satu lingkungan yang baik. Ya, Richard pernah masuk di dalam komunitas itu yaitu KBC ya. Bagaimana seorang Kristen itu berperilaku di dalam bisnis supaya ada berkat di sana. Nah, ini ketika kita masuk di dalam sebuah relasi, itu akan ada yang namanya potensi diri dikembangkan. Ya, luar biasa. Jadi jangan sampai kita meninggalkan komunitas karena di sana akan terjadi potensi diri, kecuali komunitasnya yang jelek ya tinggalin aja ya. Oke, lanjut ya. Nah, terus di dalam komunitas ini membuat sebuah perubahan komunitas. Jadi kalau misalnya ada orang di dalam komunitas takut konflik, seringkali ketika salah dibiarin aja. Nah, sebenarnya kita harus mulai merubah. Kita perlu merubah mindset kita, pikiran kita dalam relasi yang hanya untuk menyenangkan orang lain. Kalau orang lain salah, oh ya udahlah seperti itu, nggak mau memberikan satu pendapat yang lebih baik. Nah, kalau misalnya seperti itu, memang komunitasnya tidak terjadi konflik dan akan baik-baik saja. Tapi saya katakan komunitas itu hanya akan stagnan menjadi komunitas yang baik. Ya, karena memang tidak ada terjadi saling motivasi. Kalau ada yang nggak benar, kita berani bilang bahwa itu nggak benar gitu. Walaupun memang kata-katanya komunikasinya harus baik ya, tetap ya. Tetapi kita berani dengan satu ketulusan bahwa kamu ini harus benar gitu. Kalau kayak gini terus kamu nggak akan maju seperti itu. Dan ini apalagi menyangkut dosa, kita berani bilang bahwa ini nggak benar gitu ya, seperti itu. Di Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin, dikatakan orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya, ini cerita-cerita hal-hal yang di dalam komunitas ini saya berharap kita semua ada dalam komunitas apapun, gereja atau apapun, kita berani mengungkapkan untuk memotivasi orang itu menjadi lebih baik. Ya mungkin pertama ditolak, nggak enak, namanya juga dikritik ya, walaupun membangun kadang-kadang orang nggak terima, tapi it's okay, no problem, yang penting kita punya niat baik lah, seperti itu. Oke ya, lanjut ya. Nah, di dalam komunitas itu akan membangun sebuah kebahagiaan. Kenapa? Ketika kita berkomunitas, kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan tertentu, apalagi melihat orang-orang berhasil seperti itu. Ya, karena keberhasilan kita itu kalau bersama-sama itu akan membuahkan sebuah kebahagiaan. Nah, gimana caranya supaya kita di dalam komunitas ini bisa bahagia? Orang yang mengasihi akan memahami, ya belajar memahami orang lain, dan orang yang memahami ya pasti mengasihi. Orang yang merasa dipahami akan juga merasa dikasihi, ya. Jadi kita tidak maksain ke pendapat kita juga sebenarnya. Jadi kita belajar memahami ya, seperti itu. Dan orang yang merasa dikasihi pasti akan merasa dipahami. Jadi ada kaitan eratnya antara mengasihi dan memahami, ya. Jadi kita belajar mencoba ketika seseorang belum satu pikiran dengan kita, belum sehati, belum connect,
kita belajar memahami dan kita juga belajar mengasihi dia untuk bisa menerangkan secara lebih baik. Dan ini seringkali saya punya problem tersendiri. Saya orangnya nggak sabar. Kalau orang nggak ngerti-ngerti suka sedikit rada intonasinya naik gitu. Seperti padahal sebenarnya kalau kita lihat itu belajar memahami, belajar ya udahlah mungkin belum nyampe pola pikirnya seperti itu. Nah ini yang memang juga saya terus terang di dalam membangun relasi memerlukan juga proses yang memang keterbatasan saya yang seringkali kalau nggak ngerti-ngerti suka rada naik darah sedikit gitu ya. Oke, Tuhan lanjut ya. Nah ini ada 3 pokok dalam relasi. Saya nggak akan bahas, nanti kan kepanjangan. Kenali gaya perilaku masing-masing. Jangan pengen orang lain jadi diri kita, jangan. Orang lain punya gaya sendiri ya kita pahami aja gaya perilaku mereka ya. Kenali pengaruhnya, persamaannya yang kita cari. Terus kita menyesuaikan diri aja kalau dia gaya seperti itu. Oh ya udah saya pahami memang gayanya seperti itu. Jadi jangan sampai memaksakan gaya orang lain harus kayak gaya kita jadi gaya mereka, itu nggak akan bisa. Kita nggak akan bahagia. Kita akan jadi pakai topeng kalau seperti itu ya. Oke. Nah komunikasi ini, karena orang sering bilang, wah yang penting komunikasi. Betul, komunikasi penting. Tapi saya mau katakan seberapa baiknya komunikasi kita bukan ditentukan oleh seberapa baiknya mengatakan sesuatu. Melainkan oleh seberapa baiknya kita memahami sesuatu. Ada banyak orang kata-kata bagus, kata-katanya indah. Tapi kalau punya niat jahat, nggak ada artinya juga. Ya kita akan lihat ayat-ayatnya ya. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Jadi perkataan mulut seseorang itu seperti air yang dalam. Jadi kalau ada kata-kata, kita harus belajar mendengarkan dulu. Karena apa? Jangan bilang, wah ini saya nggak setuju dengan kata-kata dia. Dengerin dulu kenapa dia ngomong seperti itu. Pikirin dulu kenapa ada wacana seperti itu. Karena apa? Perkataan orang itu seperti air yang dalam yang dimana kita perlu hikmat untuk mengetahui apa yang sedang dia pikirkan seperti itu. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya, artinya dia punya hikmat, dia punya kedalaman untuk memahami orang. Nah, terus Amsal 18 ayat 8. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke dalam lubuk hati. Jadi kata-kata yang bagus itu belum tentu baik. Orang-orang pemfitnah itu punya hal-hal yang seperti itu. Oke, cepat ya. Orang yang mengkomunikasikan perasaan dan sikapnya 70% melalui kata-kata, 30% melalui intonasi, 55% melalui bahasa nonverbal. Ini ada baca-bacaannya ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegaraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi kata-kata pun harus kita coba belajar untuk lebih baik. Nah, tetapi kita juga melihat bahwa di sini dikatakan bahwa anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi juga dengan perbuatan dalam kebenaran. Jadi kita harus kombinasi, tidak hanya kata-kata, tetapi memang harus juga dengan perbuatan. Oke, lanjut. Nah, kalau kita punya komunitas yang baik, pasti kita akan memiliki banyak teman, bahkan sahabat yang siap menolong. Ya, di sana di Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Ya, oke, ini ada bergabung ya, kalau mau punya komunitas, punya teman yang baik, kita bergabung dengan sebuah komunitas yang baik. Oke, ini ada proses alami, nanti saya jelaskan di diskusi saja, yang ini akan keburu. Bagaimana keuntungan dari sebuah komunitas, yaitu tentang percobaan tikus ya. Oke. Nah, kesimpulan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi sesama. Tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan, tetapi ketika kita mengasihi sesama, Tuhan tinggal di dalam diri kita. Oke, puji Tuhan. Kita akan berdoa dulu ya. Tuhan. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan, firman Tuhan yang secara cepat, biarlah ini boleh dipahami oleh kami semua Tuhan, dan kami boleh melakukannya. Dan kalau sebentar kami akan diskusi, berkati dalam diskusi ini Tuhan, supaya kami lebih memperdalam tentang artinya sebuah komunitas. Dan kami mau masuk di dalam komunitas, karena ternyata sebuah komunitas ini akan menghasilkan sesuatu yang positif bagi hidup kami. Dan terima kasih Tuhan kalau kami boleh punya komunitas yang baik, punya rekan-rekan yang luar biasa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Saya akan stop share. Kita akan leave sebentar dan kita akan gabung di Zoom yang kedua karena waktunya tinggal 1 menit. Oke, selamat bergabung di Zoom yang kedua. Terima kasih.